Ya, karena hidup itu gabungan antara fisik dan roh. Manusia dikatakan manusia ketika dia masuk roh ke dalam tubuhnya, maka dia disebut manusia. Ketika roh itu belum masuk ke dalam jasadnya, maka dia dikatakan embrio, calon janin ya, calon janin. Nanti kalau udah masuk roh, baru dikatakan janin. Kalau rohnya itu keluar dari jasadnya, terpisah total, maka ruhnya tetap ruh, jasadnya berubah nama. Bukan lagi jadi manusia, kita menyebutnya jenazah, mayat. Ya, mayat manusia, tapi kita menyebutnya mayat, bukan manusia. Nah, itulah definisi hidup di dalam Islam. Jadi orang yang hidup adalah orang yang ada rohnya, ada jasadnya. Kalau cuman roh namanya roh, ya. Kalau cuman jasad ya namanya jasad. Begitu ada roh dan jasad, itulah manusia. Nah, ini yang membedakan konsep hidup sehat di dalam Islam dengan konsep hidup sehat menurut para dokter. Sehingga ketika kita baca kisahnya kaum solihin, cara hidupnya itu mungkin nggak sesuai dengan cara hidupnya dokter. Contoh misalnya ya, Imam Malik rahimahullah. Kalau kita baca biografi Imam Malik rahimahullah itu beliau ke toilet 14 hari sekali. Padahal kalau ada orang tidak ke toilet selama 3 hari kan jadi masalah ya. Menurut kedokteran kan jadi masalah. Imam Malik 14 hari sekali. Nah, kenapa 14 hari sekali? Karena memang tidak ada yang dikonsumsi beliau kecuali seteguk air dan secuil korma. Itu pun di waktu sahur ya, dan di waktu berbuka dipisah. Minum airnya di waktu berbuka, makan kormanya yang secuil itu di waktu sahur. Cara hidupnya seperti itu, nggak makan yang lain. Ini kalau dilihat dari konsep kedokteran melanggar nih prinsip-prinsip kesehatan yang diajarkan oleh para dokter. Tetapi dalam konsep beragama sebagai seorang muslim, kita punya Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan cukup yakfi. Ini sabda Nabi, nggak mungkin salah SAW. Ini harus kita pegang ya. Tapi tanpa kita harus menyalahkan siapapun. Kita berpegang pada ajaran Nabi Muhammad SAW, tanpa kita harus menyalahkan siapapun. Menurut Rasul saya seperti ini yang saya imani, ini yang saya percayain. Orang lain terserah. Ya, orang lain terserah. Itulah kita diajarkan tidak menyalahkan siapapun, tapi kita pegang ajaran kita yang benar. Cukup buat anak cucu Adam, luqaimatun, yuqimna biha sulbah, atau kama qala SAW. Luqaimat. Luqmah itu satu suap. Kalau luqaimat, suapan-suapan kecil, ya beberapa suapan kecil. Jadi cukup buat anak cucu Adam beberapa suap kecil untuk menegakkan tulang punggungnya. Sumber saraf ini semua kan ada di tulang punggung. Artinya untuk hidup ya cukup beberapa suap kecil. Kalau ternyata memang kita bukan golongan yang super hebat tadi menjaga makan, golongan awam, Rasul mengajarkan SAW, makan itu sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas, dengan aturan makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Sementara yang terjadi sekarang, kita diajari sarapan pagi, makan siang, makan malam. Ada sarapan, makan siang, makan malam. Konsepnya Islam nggak kenal sarapan, nggak kenal makan siang, nggak kenal makan malam. Konsepnya Islam, kalau kamu lapar, makan. Berhentilah sebelum kenyang dan makannya sedikit. Ya, dan makannya sedikit. Nah, itu dipraktekkan oleh para ulama. Makanya kita ketika baca biografi Imam Nawawi, rahimahullah, kita kaget. Imam Nawawi makannya cuma ketika berbuka dan cuma sedikit. Bahkan dikatakan makanan pokok beliau roti gandum, kemudian lauknya itu cuka. Roti gandum yang sedikit dimakan, lauknya cuka. Minumnya seteguk air, selesai. Badannya sehat. Imam Nawawi itu sehat ya. Beliau bukan wafat karena kemudian punya penyakit, enggak. Beliau sehat. Imam Malik sehat. Kalau kita lihat para ulama, ya seperti itu. Makannya sedikit, badannya sehat. Saya ketemu beberapa orang soleh yang makannya sangat sedikit, ya, tapi daki gunung. Kuat. Ya, sholat puluhan rakaat, kuat.
Nah, mohon maaf, untuk orang yang nggak percaya pada agamanya Allah Ta'ala, maka mereka nggak percaya tentang keberadaan ruh. Ruh itu nggak dipercaya. Makanya dikatakan mati ketika jantung berhenti. Kalau jantung berhenti, mati, selesai. Kalau Islam, ruh keluar dari tubuh, maka itu namanya meninggal dunia. Kalau ruhnya masih ada dalam tubuh, walaupun jantungnya berhenti, ya belum mati. Makanya ada orang mati suri ya. Jantungnya udah berhenti, tapi tiba-tiba kok hidup lagi. Dia bukan hidup lagi, emang belum mati. Ya belum mati dia. Ruhnya masih ada di dalam tubuh. Ruhnya belum keluar. Jantungnya memang berhenti. Nah, ikhwani rahimakumullah, perbedaan ini menyebabkan konsep hidupnya jadi berbeda. Makanya dikatakan kalau mau kuat, taat. Kamu taat sama Allah Ta'ala, kamu akan kuat. Kalau kamu nggak taat, kamu nggak akan kuat. Kamu lemah. Kenapa? Karena taat menyebabkan ruh menjadi perkasa. Ruhnya jadi besar ya, ruhnya menjadi hebat. Begitu ruhnya segar, ruhnya hebat, ruhnya kuat, maka fisik ini dibawa sama ruh. Saya ambil contoh, ya insya Allah contoh ini bisa membuka pikiran kita lebih luas lagi insya Allah. Enak mana? Dibawa pesawat atau membawa pesawat? Enak mana? Enak kita dibawa oleh pesawat atau kita yang bawa pesawat? Kita tarik pesawatnya, kita dorong pesawatnya. Enak mana? Jawabannya adalah ya enak duduk di bawah pesawat. Kalau kita duduk di bawah pesawat, maka nggak terasa kita nyantai, terbang Solo Jakarta, Jakarta Solo 1 jam nyampe. Tapi kalau kita suruh bawa pesawat nih, dorong pesawat, Masya Allah, kekuatan kita seberapa, 1 jam itu dapat berapa meter itu. Kalau kita yang narik pesawat dengan kekuatan kita, seberapa kuat kita. Nah, dalam tubuh manusia, itu ada ruh yang besarnya luar biasa. Dikatakan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas rahimahullah radhiyallahu anhu ketika menulis surat kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Mufti Mekah, dan surat itu terdokumentasikan dengan baik, bisa kita lihat sampai sekarang. Di isi surat itu disebutkan ruh ini, ruh manusia biasa, mau manusianya beriman atau nggak beriman, baik atau buruk, pokoknya namanya manusia. Ruhnya kalau dikeluarkan dari jasad, ruh itu dikeluarkan dari jasad lewat ubun-ubun. Dimasukkan lewat ubun-ubun, dikeluarkan lewat ubun-ubun. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, matanya melihat ke atas. Mau lihat ruhnya. Ya, matanya naik ke atas tuh mau lihat ruhnya. Ruh ditarik dari ubun-ubun, dikeluarkan. Kalau ruh ini dikeluarkan dari jasad, diletakkan di alam syahadah, alam nyata ini, alam kita ini, alam nyata yang kelihatan semua ini, maka seluruh alam nyata itu tidak akan mampu menampung besarnya satu ruh. Bayangkan tuh, galaksi Bima Sakti, galaksi-galaksi, semua galaksi itu nampung satu ruh, nggak muat. Ruh itu besarnya luar biasa. Makanya nggak ada judulnya ruh gentayangan di alam nyata itu nggak ada. Yang ada ruh ya di alam barzakh. Ya, ruh di alam barzakh. Yang gentayangan di alam nyata ini kan jin itu. Bukan ruh. Kalau ruhnya orang soleh hadir di majelis, ruh beliau-beliau ada di alam barzakh, dimensinya itu. Ya, dimensinya nyampe ke majelis. Seperti sekarang, antum ada di ruangan saya. Tapi di dimensi yang berbeda. Dimensi dunia maya. Susah kalau dijelaskan tuh, ilmu alam malakut ya. Rahasia alam malakut. Tapi yang jelas, bukan di alam nyata. Di alam yang kasat matanya bukan alam ini. Tapi alam barzakh, itu tempatnya ruh. Jadi ruh tuh nggak pernah bisa tinggal di alam dunia yang nyata ini, kecuali dimasukkan secara khusus oleh Allah Ta'ala lewat tangan-tangan malaikat-malaikat khusus. Bahkan dikatakan malaikatnya ini adalah malaikat Israil alaihissalam. Makanya nanti yang nyabut nyawa juga malaikat Israil alaihissalam. Ada malaikat khusus ya, dengan teknik khusus. Maka dikatakan ditiupkan. Ya, roh itu ditiupkan ke dalam tubuh atau jasad yang kecil tadi. Nah, ruh yang segede itu di dalam, ini seringkali dilemahkan oleh manusia itu sendiri. Ruhnya yang kuat dilemahkan. Dilemahkan bagaimana? Kalau manusia nggak ngasih makanan ruhnya jadi lemah. Nah, makanan ruh itu zikir, makanan ruh itu sholawat, makanan ruh itu qiraatul Quran, makanan ruh itu istighfar, makanan ruh itu taat pada Allah Ta'ala.
melemahkan ruh. Kalau ruh itu diajak bermaksiat, ruhnya jadi lemah. Ruhnya jadi lemah. Banyak makan itu menguatkan jasad, tapi melemahkan ruh. Makan yang banyak itu melemahkan ruh, menguatkan fisiknya. Nah, kita sibuk menguatkan fisik yang akibatnya melemahkan ruh. Nggak seimbang. Ya. Hasilnya apa? Kita bukan hidup dibawa oleh ruh, tapi kita hidup maksa ruh ikut sama kita. Makanya capek. Ruhnya diajak sholat, berat. Ruhnya diajak qiraatul Quran, berat. Dengar kisahnya orang soleh terdahulu, seperti Sayyidina Imam Husain, ya, cucu Nabi SAW, Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu itu sholat sunnah satu hari 1000 rakaat. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgaf satu hari khatam Al-Quran 8 kali. Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu waktu kecil taman kanak-kanak setiap hari sholat sunnahnya itu 100 sampai 300 rakaat. Belum lagi touring dari satu masjid ke masjid yang lain hanya untuk sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Sementara jumlah masjid di kotanya ada 365, sebanyak jumlah hari dalam setahun. Berapa banyak itu? Ada satu lagi seorang ulama, satu habib yang khatam Al-Quran satu hari 6 kali di siang hari, 6 kali di malam hari. Kekuatan fisiknya itu seperti apa? Padahal orangnya dilihat ya biasa-biasa, mungkin orangnya didorong jatuh mungkin orangnya. Tapi kok kuat luar biasa. Kenapa jadi kuat? Karena bergerak dengan ruh. Ya, bergerak dengan ruh. Bukan mengajak ruhnya bergerak, tapi ruhnya mengajak fisiknya bergerak. Bukan mendorong atau narik pesawat, tapi kita duduk pesawatnya yang bawa kita. Bayangkan kalau kita ini bergerak dibawa sama ruh. Makanya muncul orang-orang soleh bisa bergerak dari Mekah sampai ke Indonesia. Indonesia Mekah. Cuman nyampe. Bismillah. Nyampe. Kenapa? Karena fisiknya dibawa oleh ruhnya. Nah, ikhwani rahimakumullah, karena itu Islam mengajarkan agar kita hidup sehat dengan cara yang benar. Makan dan minumlah jangan berlebihan. Makan yang halal tapi yang baik. Ya, tapi nggak boleh berlebihan karena semua itu akan membuat fisiknya kuat, ruhnya juga kuat. Nah, ini yang mungkin konsep hidup sehat yang terlewatkan, yang mungkin nggak diajarkan secara serius gitu ya. Ruh ini dihilangkan. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang nggak percaya sama ruh. Nah, kita jangan ikut-ikutan yang di luar sana. Tanpa kita harus menyalahkan siapapun, kita ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahwasannya kalau kita mau hidup sehat, ruh kita harus sehat, ruh kita harus kuat. Kita harus jadi orang yang fokus sama ruh.